Ya, selamat malam semuanya ya, teman-teman ya. Oke, sebelum mulai saya ingin tahu dulu nih, yang di sini yang eh, sekarang lagi jobless karena kena PHK, bisa resign ya, pakai emot ya. Nggak ada ya, semuanya lagi kerja. Atau yang pokoknya nggak kerja lah pokoknya. Ada. Oke, cuma dua orang. Yang lain, yang lagi cari kerja, ada yang lagi cari kerja. Fresh graduate, ada yang fresh graduate, mahasiswa. Oke, sedikit. Berarti masih banyak yang kerja nih. Tapi nggak apa-apa sih. Oke ya, lagi tunggu ada kena PHK. Oke ya. Ya, oke ya. Saya akan mulai. Nanti kita bisa diskusi. Nah, kalau saya bisa kategorikan nih ya, ada tiga jenis orang yang ada di ikut webinar ini. Sekitar 48 orang ya. Ada yang masuk di grup itu 175 ya, teman-teman bisa lihat. Ada yang bukan ada ya, tapi saya rasa banyak yang hanya sekedar pengen tahu ya, karena sekarang ini masih aktif bekerja ya. Terus kemudian ada yang sekarang lagi jobless, butuh kerjaan ya, dan ada yang berharap untuk mendapatkan opportunity baru ya kan. Ada yang pengen ya mungkin bosan dengan kerjaannya karena perusahaannya nggak normatif gitu ya, bosnya atasannya nggak menyenangkan, lingkungan kerjanya nggak menyenangkan, sehingga ya kalau misalnya bisa ya bisa dapat opportunity baru ya kenapa enggak kan gitu ya. Nah, oke. Saya yakin eh, coba saya pengen tahu yang oh tadi sudah sebenarnya ya, yang pengen yang jobless butuh kerjaan dan mendapatkan opportunity baru tadi sedikit kelihatannya ya. Banyak yang sekedar pengen tahu, tapi hati-hati nih yang sekedar pengen tahu ya, hati-hati. Mungkin teman-teman yang sekedar ingin tahu sekarang ini masih kerja, masih aktif. Ya, pengen tahu aja sih Pak Ferry sharing apa nih gitu ya. Dan bisa jadi mungkin bisnis opportunity nggak sesuai minat ya, bisa jadi seperti itu. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Yang harus hati-hati malah yang sekedar ingin tahu. Saya kasih tahu nih ya. Saya nggak mendoakan ya, tapi tidak ada yang menyangka bahwa mungkin Anda-Anda yang kena PHK tahun lalu atau mungkin beberapa bulan lalu sebelum kena PHK nggak nyangka bahwa Anda akan kena PHK dan kehilangan penghasilan. Demikian juga untuk teman-teman yang sekedar ingin tahu, yang ikut ini ya. Apalagi kalau kerjaannya cuma satu di kantor aja, nggak ada kerjaan lain ya. Jadi ini opportunity yang bagus. Ada dua opportunity yang saya berikan ya. Semoga teman-teman ada yang bisa mengikuti dua-dua ya, why not. Kalau semisalnya nggak bisa ya salah satu, karena yang satu pun ya, yang satunya nanti eh, harus teman-teman lakukan sendiri. Yang satu mungkin bisa
eh, bukan join ya, dibantu lah ya, dibantu oleh misalnya istri atau suami atau adiknya gitu ya, tapi pakai atas nama Anda ya. Saya terakhir bulan ini kerja dan resign. Oke, ya. Siap Mas Mamat. Semoga cocok ya. Jadi saya nggak mendoakan, tapi kita nggak akan nyangka ya. Ini angka PHK kan sekarang tinggi ya. Paling nggak sudah sekitar 50 ribuan. Nah, sebaiknya Anda ada cadangan pekerjaan yang mungkin juga bisa menjadi side job yang menghasilkan, bahkan mungkin nanti lebih menghasilkan dari pekerjaan Anda saat ini. Ya, eh, sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup? Apakah karir atau duit? Ya, kalau teman-teman berpikir karir, ada juga manajer yang gajinya di bawah 10 juta. Ya buat apa? Ya, kalau saya sih mending ya kerja di luar ya. Kalau misalnya manajer gajinya 10 juta di bawah 10 juta. Bahkan tempo hari ada yang buka lowongan kerja di Bali cari HR manager gajinya 5 juta ya. Gaji apa 5 juta HR manager? Ya, itu gaji staff tuh. Oke ya. Nah, teman-teman biasanya kalau dihadapkan dengan bisnis opportunity seperti ini, pikirannya gini, berapa pendapatannya? Gajian apa enggak? Kerjanya susah apa enggak? Pakai modal apa enggak? Ya. Nah, yang namanya bisnis opportunity sebenarnya eh, namanya bisnis ya berarti kita bisnismennya ya. Kalau kita bisnismennya ya nggak gajian. Kalau karyawan gajian itu normal ya. Nah, berapa pendapatannya nanti kita akan bahas. Pakai modal apa enggak? Nanti informasinya ya. Ada dua pilihan soalnya. Nah, kalau Anda mau memulai suatu bisnis, maka harus ubah mindset ya. Dan bisnis opportunity yang saya tawarkan ini, bisnismennya itu Anda. Andalah pengusahanya. Jadi Anda bisnismennya, semua tergantung usaha dan kerja keras Anda. Kerja keras dan kerja cerdas. Kalau males-malesan, ya nggak dapat apa-apa. Ya, ya semuanya harus ada usaha, ya doa, ya kerja. Ya, oke. Nih dari 50 berkurang 2 orang nih. Yang ikut join 175, tapi nggak ini. Nah, jadi mindsetnya adalah Anda sendirilah dan mindset Anda penghalang untuk Anda bisa maju dan mendapatkan penghasilan yang lebih daripada saat ini. Oh, kelihatannya kerjanya nggak menarik. Belum tentu yang nggak menarik, terus kemudian tidak bisa menghasilkan gaji yang lebih dari gaji Anda saat ini. Ya, saya sharing sedikit. Dulu waktu saya kerja dulu masih zaman sebagai staff ya, bukan staff non HR ya. Saya pernah dapat penghasilan lebih dari gaji saya dalam 1 bulan hanya dari kerjaan sampingan. Kerjaan sampingannya apa Pak Ferry? Cuman bermain musik. Saya happy ya, tapi nggak mungkin saya tinggalkan juga kerjaan utama saya ya. Nah, saya bisa jalan dua. Ngelesi musik itu nggak terlalu pressure-nya nggak terlalu, tapi kita pakai skill ya, skill yang kita miliki, happy bisa ngajarin orang, dapat duit ya. Nah, yang saya tawarkan ini bisnis opportunity ini bisa juga menjadi pekerjaan utama Anda. Bahkan bisa bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup Anda saat ini, tapi lebih dari itu. Karena sudah banyak juga sukses story dari orang-orang yang ikut bisnis opportunity ini.
Nah, ini mulai mikir nih, wah Pak Ferry nawarin MLM. Bukan, tenang aja. Ya, saya juga nggak suka yang namanya MLM. Ya, saya anti sama namanya MLM. Nah, ada dua jenis business opportunity yang saya tawarkan ke teman-teman. Ya, yang pertama adalah Anda yang saat ini bekerja, ya dengan skill yang Anda miliki, Anda bisa ikut opportunity yang pertama. Tapi memang ini terbatas, ya. Saya akan pilih teman-teman yang level manager ke atas. Jadi kalau masih supervisor, saya nggak bisa rekrut Anda. Yang masih manajer aja mungkin masih harus di coaching dan mentoring. Bisnis opportunity yang kedua, ini pekerjaan yang baru. Nah, ya, pekerjaannya relatif mudah dipelajari, bisa untuk semua level. Mahasiswa bisa, fresh graduate bisa, ya, yang sudah pengalaman sekian tahun bisa, bahkan yang sudah pensiun juga bisa. Ya, jadi untuk semua kalangan, untuk semua usia. Oke. Kita bicara dulu opportunity yang pertama ya. Sebagai trainer associate, yang kedua nanti property advisor saya akan jelaskan ya. Trainer associate ya. Syaratnya minimal Anda harus sudah manajer. Kalau nggak manajer terus kemudian jadi trainer ya siapa yang percaya gitu ya. Pengalaman ya minimal 5 tahun. 5 tahun sebagai apa? Contoh misalnya hire manager ya, bukan hire manager terus kemudian Anda sebagai staff, supervisor dan sebagainya terus total 5 tahun, tapi saya mintanya adalah pengalaman Anda sebagai manajer 5 tahun. Anda harus punya skill, ya skill terkait pekerjaan Anda, ya harus bisa presentasi, bisa terbiasa memberikan pelatihan, juga nanti harus bisa bersedia memberikan webinar gratis. Syaratnya ini. Kalau misalnya Anda bisa, nanti langsung bisa japri saya. Ya, silakan sekarang japri saya. Saya bisa Pak Ferry. Apakah harus HR? Enggak. Semua jabatan bisa. Kita akan coba ya diskusi nanti. Saya akan coba cek opportunity-nya bisa enggak gitu ya. Yang penting teman-teman silakan japri. Nah, untuk apa namanya? eh trainer associate ya penghasilannya 50-50. Dari mana ya? Dari hasil training ya, entah itu offline, entah itu online. Jadi fee-nya tergantung dari harga pelatihan dan jumlah peserta. Ya, nah sekarang yang kedua, mungkin ini terdengar asing ya, property advisor, tapi saya akan jelaskan. Silakan nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya setelah eh, materi ini selesai ya. Nah, ini property advisor ini saya sudah jalani mulai Januari. Ya, ada beberapa keuntungan. Apalagi Anda yang bukan sarjana hukum, saya aja yang sarjana hukum harus tetap belajar tentang kasus-kasus terkait properti. Properti ini kayak rumah gitu ya, ruko gitu ya, terus kemudian pabrik. Nah, Anda akan paham tentang proses transaksi aset properti. Bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya. Kemudian Anda akan punya jaringan yang luas sampai ke pemilik usaha. Kalau misalnya ada pemilik usaha yang jualan rukonya gitu ya, jualan eh, pabriknya. Nah, Anda punya jaringan. Kalau misalnya mau nawarin bisnis yang lain juga bisa, ya. Kemudian keuntungan Anda dapat mentransaksikan aset aset Anda sendiri. Jadi kalau misalnya punya rumah gitu ya, kayak kemarin saya coba take over gitu ya, take over rumah saya, ya lumayan, ya cicilannya turun, ya karena saya jadi property advisor. Kemudian kalau misalnya ada yang beli rumah, kesempatan bisa beli aset murah ya. Jadi ada yang jual rumah, rumahnya murah, kemudian kita bisa beli, kita bisa jual sendiri. Ya, jual harganya lebih mahal pastinya. Kemudian yang nomor 5, ya nomor 5 ini sebenarnya nomor 1 nih.
bisa mendapatkan pemasukan yang besar dari hasil aset yang dijual atau disewakan. Ya, oke. Opportunity penghasilan ya, jual aset itu 3-5% dari harga aset yang dijual, tapi nanti akan 50-50 ya dengan perusahaan gitu ya, bukan dengan saya. Saya cuma ngajak teman-teman, nanti teman-teman masuk ke wadahnya gitu ya. Eh, Nanti perusahaan yang akan mengelola. Ini kalau jualan ya 3-5%, kalau sewa 5-10%. Cuman kalau sewa kan nggak besar ya. Contoh misalnya ruko harganya 100 juta satu tahun misalnya ya. Ya kalau 5%, 100 juta berarti kalau 10 kan 10% berarti 10 juta ya, berarti dapat 5 juta. Jadi kecil sebenarnya ya. Kalau menyewakan lebih besar adalah jualan. Nah, ini contoh nih. Kalau jual rumah harga 1 miliar ya, pendapatannya untuk property advisor itu dapat 3%. Sehingga nanti Anda dapatnya ya 30 juta, tapi nanti akan 50-50 ya dengan perusahaan, jadi dapatnya 15 juta. Nah, ini prosentasenya bisa beda-beda ya. Jadi aset itu bisa 3 sampai sorry, 2 sampai 3%. Ada yang ngasih 5% juga ada sih ya. Tapi umumnya 2 sampai 3%. Jadi kalau semakin mahal harga rumah, gedung, pabrik misalnya, pabrik harganya 30 miliar misalnya, ya tinggal dihitung. Kalau 30 miliar, pokoknya dia asetnya di atas 3M, pendapatannya 2%. Ya, jadi kalau misalnya 4 miliar, akan dapat 40 juta, karena 80 juta dibagi 2 ya dengan kantor. Ya, jadinya banyak dapatnya ya. Bisa-bisa kalau misalnya dalam 1 bulan bisa jual 2 rumah gitu ya. Ya, mungkin Anda kerja dalam satu bulan itu adalah gaji Anda dalam 1 tahun ini sekarang. Ya kan? Bisa jadi kalau asetnya harganya mahal. Ya, jadi eh, kesempatan ini jangan dilewatkan gitu ya. Nah, job desk-nya apa sih kalau property advisor? Kalau tadi trainer gampang ya, cuman tinggal buat materi, ngasih training gitu ya, jawab pertanyaan dari peserta ya, selesai. Nah, sebenarnya kalau property advisor kerjaannya nggak sulit ya. Pertama cari rumah, ruko, pabrik, gudang, gedung, apartemen dan sebagainya yang dijual atau disewakan. Kemudian kita coba untuk tawarkan ke teman, ke keluarga, ya atau siapapun, atau akan dapat fasilitas juga dari kantor ya, banner gitu ya. Nah, ada juga yang akan menghubungi Anda melalui informasi di banner yang di apa namanya pasang di rumah atau di ruko yang dijual atau disewakan. Ya, kemudian pekerjaannya adalah mendampingi sampai proses transaksi selesai. Ya, cuman 3 ini aja sih. Ya, jadi kerjanya sebenarnya bisa dilakukan part time. Ada yang kerja full Senin sampai Jumat gitu ya. Terus kemudian ngatur dengan calon pembeli untuk lihat properti itu di hari Sabtu atau Minggu. Ya, jadi Anda yang kerja pun bisa ya sebagai property advisor. Karena kita nggak tahu ya, lebih bagus 2 pekerjaan daripada 1 pekerjaan. Ya, toh ini eh, Anda bisa lakukan kapanpun ya. Jadi contoh misalnya pas jalan-jalan lihat rumah gitu ya, lihat ruko ada tulisan dijual, tinggal ngubungi pemilik, nanti terus kemudian Anda bisa masukkan di aplikasi perusahaan ya. Nah, terus kemudian tinggal pasang banner. Jadi pekerjaannya nggak terlalu menyita waktu ya. Makanya saya juga mau ikut ini. Kalau menyita waktu saya nggak mau ikut ya, karena
pekerjaan konsultan itu juga cukup banyak, ya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau tertarik jadi property advisor, nanti bisa japri saya, ya. Nanti saya akan hubungkan karena tidak tidak di semua kota ya, sementara hanya ada di kalau nggak salah 27 kota di Indonesia. Tapi nanti teman-teman harus ikut pelatihan untuk menjadi property advisor. Ya, pelatihannya itu sekitar 4 harian kalau nggak salah. Ya. Lalu kemudian nanti ketika proses transaksi dan sebagainya, kalau misalnya ada kesulitan nanti akan didampingi atau di coaching oleh manajernya. Ya, jadi contoh misalnya kayak kalau ikut di Surabaya misalnya ya, di sekantor sama saya nanti ya, berarti nanti didampingi manajer, saya juga dampingi, saya akan bantu juga. Tapi kalau misalnya tidak di tempat yang sama dengan saya, ya nanti akan ada yang mendampingi pastinya. Jadi Anda tidak akan dilepas. Ya, teman-teman bisa jual rumah baru gitu ya, yang baru dibangun dari developer atau rumah second. Ya, oke. Jadi nanti teman-teman kalau jadi property advisor akan dapat fasilitas pelatihan. Di website, di aplikasi sudah ada materi-materi pelatihan yang bisa diakses 24 jam. Terus kemudian hampir setiap minggu itu ada pelatihan-pelatihan terkait hukum, terkait cara komunikasi dengan calon buyer dan sebagainya, ya. Terus kemudian nanti akan dapat fasilitas banner unlimited untuk dipasang di rumah atau aset yang mau dijual, pendampingan secara hukum kalau bermasalah, ya. Terus kemudian ada pendampingan transaksi dari manajer secara langsung. Jadi Anda tidak akan kesulitan untuk transaksi nantinya. Ya, jadi dua bisnis opportunity ini Anda bisa jadikan pilihan untuk kerja part-time. Nah, sekarang tergantung teman-teman ya, minat atau enggak. Berarti termasuk aset yang dalam pihak bank, aset yang dijaminkan ya, maksudnya yang disita, ya bisa juga sih. Ya, balai lelang juga bisa. Cuman memang kadang balai lelang itu agak agak ribet ya. Tidak tidak disarankan, tapi kalau misalnya memang Anda nantinya bisa, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, entah itu aset yang dijaminkan disita gitu ya, disita bank atau sudah masuk balai lelang juga bisa. Ya, oke. Oke, jadi itu ya. Nanti akan dibuat grup WhatsApp untuk trader associate dan property advisor untuk teman-teman yang mau join karena kita akan segera segera dilaksanakan ya. Kemudian untuk property advisor ya, untuk trainer sih free ya. Free ya. Cuman untuk property advisor itu ada biaya, bukan untuk saya ya. Teman-teman akan transfer ke kantor karena itu adalah biaya pendaftaran dan biaya pelatihan. Karena pelatihannya full 4 hari. Ya, pelatihannya full 4 hari. Mulai pagi mungkin jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 2 jam 3-an gitu. Online ya, via Zoom ya. Jadi silakan kalau ada yang mau join bisa japri saya. Nah, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa nyalakan mic-nya, saya set untuk unmute. Silakan langsung unmute. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin, Pak. Ya, silakan Mas. Oke. Jadi eh, sebenarnya saya pernah di manajer juga, tapi nggak lama Pak dari. Nah, untuk sekarang ini kan posisinya saya juga ingin ya next level lah di tempat mungkin atau kesempatan yang lain yang lebih baik dari tempat saya yang sekarang. Nah, kalau untuk skill saya pernah jadi coaching juga Pak, walaupun nggak sesering sesering coaching yang sebenarnya ya. Cuman saya ada beberapa part di mana saya juga pernah mentoring
rekan-rekan saya yang di area dan juga jadi coaching. Tapi saya juga tertarik di properti advisor juga. Nah, kira-kira itu nanti menurut Pak Ferry, apakah bisa join dua-duanya atau kita harus pilih salah satu? Itu sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak Ferry. Boleh kalau mau join dua-dua ya. Selama Anda waktunya semuanya masih available, Anda kerja ya, terus kemudian jadi trainer kan nggak setiap hari ngasih training kan, ya Ya, kan? betul. Nanti pastinya ikut ada jadwalnya juga kalau saya jadwalkan ya. Terus kemudian jadi property advisor bisa ya nggak jadi masalah ya, boleh, sangat sangat Siap, boleh. siap. Yang penting yang jadi intinya ini adalah pekerjaan yang freelance, yang part time, yang teman-teman harus atur sendiri Oh, siap, siap. ya, intinya seperti itu Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Ferry. ya. Silakan nanti bisa japri saya Mas Joko ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, Siap. silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Pak Ferry, Dani Lampung. Ya, silakan Mas. Alhamdulillah nih, saya kayaknya bisa ikut dua-duanya nih. Untuk Oke, level manager, saya udah 5 tahun setengah. Tapi malu juga ya ngasih trainer kalau masih nganggur gini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk advisor, Pak Ferry, eh, bisa nggak disesuaikan misalkan begini, misalnya khusus khusus saya dan tim misalnya kan, kalau saya punya keyakinan bahwa kalau jual beli aset itu eh, apa namanya hak kita hanya 2,5%, di situ kan 3 sampai 5%. Bisa nggak itu kita turunkan supaya satu arahan gitu. Jadi saya juga ngejalaninnya nggak setengah hati. Gitu. Artinya, oh ini udah sesuai juga dengan keyakinan saya. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Terima kasih. Diturunkan maksudnya apanya? Fee-nya Pak jadi 2,5% gitu. Fee. Jadi gini ya sebenarnya. Eh, fee itu sudah ditetapkan sebenarnya sama asosiasi ya. Sudah ditetapkan sama asosiasi property advisor gitu ya. Nah, contoh misalnya untuk harga rumah di bawah 3M itu, contoh misal 3M ya, misalnya 3M itu adalah 2% gitu ya. Nah, kadang memang ada pemilik yang nggak mau, ya, dia maunya 1%. Nah, itu tergantung Anda, tergantung teman-teman. Ya, otomatis kalau misalnya diturunkan, ya pendapatan teman-teman yang akan berkurang. Ya, tinggal opportunity-nya adalah yes atau no. Saya juga pernah. Silakan Mas, kalau mau Mas, 1%. Nah, kalau 1% saya dapat apa terus? Ya saya iyain aja, tapi ya nggak terus kemudian saya jualkan. Kadang juga saya tolak, maaf ya Pak, belum bisa Pak. Silakan ya. Kembali lagi sebenarnya itu adalah angka tertinggi. Ya nggak tertinggi juga sih, mau dinaikin sedikit sih bisa ya. Tapi itu adalah angka yang standar. Kalau kita ngambil di bawah standar boleh ya. Cuman otomatis itu akan memotong komisi. Seperti itu Mas Dani. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Malam Pak Ferry, saya Vivi dari Surabaya. Ya, silakan Mbak Vivi. Oke, baik. Pak Ferry mungkin tadi saya kurang nyimak yang di trainer asosiat, asosiat ya. Nah, itu tuh boleh dijelaskan kembali nggak gitu ya? Trainer associate itu ngasih training, Mbak. Jadi trainer. Oke, jadi Eh, kita mentrainer, mentraining gitu ya. ya, nanti ya training se sebisanya. Maksudnya ya, kalau Mbak Vivi apa namanya pekerjaannya sekarang apa sih? Nah, kebetulan Pak, saya basicnya adalah di trainer, sudah 9 tahun ini gitu. Nah, makanya saya Apa? mungkin saat pembahasan trainer associate, saya nggak terlalu mendengar, malah saya yang memperhatikannya ke property advisor. Makanya saya Hmm. mau nanyain ulang untuk memastikan. Kemudian yang kedua nih Pak, eh,
otomatis kan saya berminat banget untuk ke trainer asosiat. Berarti untuk pendaftaran dan segala macamnya langsung menghubungi Bapak gitu kan ya? Ya, Oke. pastinya nanti ada seleksi ya. Nggak Oh mungkin iya, nggak ada seleksi kan pasti. oke Bapak. Berarti selanjutnya di private chat gitu ya Pak? Ya, Oke, baik Pak. Terima kasih. ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya, selamat malam Pak Ferry. Ya, malam. Ya, Pak, saya mau tanya Pak, jadi untuk yang training associate itu nanti materinya itu apa Pak yang disampaikan? Maksudnya apakah ada silabusnya atau sifatnya mungkin yang dinamis atau statik, terus audiensnya siapa gitu, terus frekuensinya berapa kali sekali gitu Pak. Kira-kira mau informasi lebih detail ya Pak untuk training associate Pak. Ya, nah ini Ya, kalau kita jadi trainer ya, ya, otomatis itu silabus kita yang mesti buat sendiri, Mas. ya. Oke, Ya. materi. Nah, intinya adalah ya durasi durasi macam-macam kan, training itu ada training yang certified, misalnya certified itu ada yang sehari, ada yang 2 hari ya. Hmm, Kalau sehari sekitar 6 sampai 7 jam, kalau 2 hari ya tinggal dikalikan 2. Nah, kita harus mikir butuh slide-nya berapa macam, sorry, butuh slide-nya berapa slide, kedalaman materinya yang bagaimana kalau yang versi apa namanya untuk yang certified. Nah, ada yang sifatnya awareness, ada yang sifatnya practical. Kalau practical terus kemudian butuh. Nah, ini akhirnya nanti jadinya apa? Training for trainer jadinya sesi ini. Nah, artinya apa? Syarat untuk menjadi seorang trainer adalah Anda sudah harus ikut training for trainer supaya apa? Paham bagaimana buat modul, buat materi pelatihan, buat buat tools-tools. iya. Oke, oke, ya Pak, very clear sih kalau untuk silabus sama materi ya mungkin nanti memang disesuaikan. Namun ya sekiranya yang frekuensinya Pak, jadi kira-kira mungkin apakah seminggu itu 3 kali, seminggu 2 kali, maksudnya frekuensi itu Pak. Jadi bukan durasi. Kalau durasi memang nanti disesuaikan dengan materinya ya, terus kedalamannya juga apa segala macam tadi Pak Ferry sampaikan gitu Pak. Untuk Ya, frekuensi, ya. kalau frekuensi ya, jadi kan gini nanti saya pasti akan buat buat jadwal ya. Jadi teman-teman nanti yang misalnya mau jadi trainer, associate, kasih ke saya materi materi dan silabusnya seperti apa. Hmm. Karena gini, jujur aja ya, jujur. Banyak juga teman-teman yang jadi trainer ini, terus kemudian nggak pernah ikut training for trainer sebelumnya. Ya. Nggak bisa buat silabus. Hmm. Bisa jadi dia pernah ikut training judul itu, di retraining. Hmm. Ini yang bahaya. Karena apa? Ketika terus kemudian nanti ditanya sama peserta, bingung nggak bisa jawab. Ya, seorang trainer itu mikirnya mesti cepat. Tidak ada kata tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, harus fast Thinking. learning, fast thinking. Nggak bisa terus kemudian eh karena apa? Saya pernah mengadakan pelatihan dan terus kemudian ngajak temen HR dan itu offline ya. Yang jawab siapa? Yang jawab saya, bukan trainernya. Hmm. Nah, kalau yang seperti itu, yang jadi malu siapa? Yang jadi malu adalah penyelenggara. Makanya, ya untuk trainer, saya nanti pasti akan trial. Tadi kan saya tulis, ada webinar gratis ya, saya ingin lihat cara delivery teman-teman jadi trainer gimana. Saya akan minta materinya, kedalaman materi gimana nanti, terus kemudian ya biar peserta-peserta yang uji gitu. Maksudnya waktu webinar free seperti seperti ini ya, misalnya diadakan ya, karena Ya, harus ya. bisa jawab. Karena gini ya, pengalaman saya
namanya peserta itu sering bertanya ya di luar eh, pemikiran dari seorang trainer. Masih on topik, bukan di luar topik. Kalau di luar topik kan kita bisa tarik, maaf ya, di luar topik gitu ya. Ya, tapi itu on topik dan itu mungkin bisa jadi lebih dalam daripada apa yang materi yang kita persiapkan. Dan kita nggak bisa jawab. Kuncinya di situ, Mas. Nah, kalau misalnya pun terjadi, ya memang namanya seorang trainer itu mesti cepat berpikir, terus kemudian banyak belajar, ya, ya hidupnya belajar dan belajar mengimplementasikan juga. Nah, kalau terus kemudian berhenti untuk itunya, ya nggak bisa jadi seorang trainer. Seperti itu gambarannya, Mas. Jadi ya saya akan trial dulu, nggak terus kemudian langsung dijadwal seminggu langsung full semuanya, ya nggak gitu juga, ya. Pastinya semua akan bertahap. Oke, clear Pak Ferry. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, oke, yang lain silakan. Nggak ada nih yang tertarik jadi property advisor, cuman berapa orang tadi? Ya, lumayan loh. Kalau misalnya bisa setiap bulan dapat jual rumah yang 1 M aja, dapat 15 juta, 15 juta. Anda sekarang staff atau masih fresh graduate, ya otomatis dapat penghasilannya besar. Sebenarnya kita butuhkan apa sih? Jabatan apa duit? Ya, property advisor itu trainingnya online pakai Zoom. Cuman memang ada di 27 kota ya. Lampung kayaknya ada sih, cuman masih masih sedikit orangnya ya. Justru masih sedikit itu lebih lebih ini sih, lebih opportunity-nya lebih besar sih. Tempo hari ada temen HRD juga cari gudang dia di Lampung, belum, saya nggak bisa dapatkan karena orang di Lampung masih sedikit ya, property advisor-nya di Lampung masih sedikit. Jawa Barat ada. Biaya pendaftaran untuk property advisor tadi biasanya itu 800.000. Ini lagi turun sampai Desember itu 550. Nanti bayarnya nggak melalui saya. Saya cuma hanya mereferensikan. Jadi contoh misalnya Pak Yeri mau daftar, ya saya hanya referral gitu loh. Jadi oh Pak Yeri daftar melalui Pak Ferry gitu. Jadi saya hanya mereferensikan Pak Yeri di sana gitu ya. Terus nanti yang membimbing adalah yang di sana. Nah, cuman referensi dari saya. Gitu aja sih. Ya, jadi biayanya 550 itu untuk training. Kalau yang tempo hari 800 itu saya dapat cuman t-shirt aja sih sebenarnya. Training sama sama t-shirt ya, cuman sama baju aja. Dan kemudian training training dari apa namanya? Perusahaan property advisor nih setiap minggu pasti ada. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi baru masalah kasus-kasus rumah, kasus-kasus eh, ya jual rumah, sewa rumah, kita bisa lebih paham. Jangka waktu keanggotaannya selama kita ada transaksi ya minimal minimal 2 juta dalam 1 tahun itu bisa akan terus berlanjut. Untuk keanggotaannya sih itu aja sih. Yang pasti ya harus istilahnya harus closing lah ya. Ada closing lah dalam 1 tahun. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi property advisor itu sebenarnya kayak saya, misalnya lihat ada pinggir jalan, ada ruko dijual gitu ya.
Terus kemudian saya catat, saya hubungi, saya WhatsApp orangnya, di telepon atau chat ya. Nggak usah sih, jarang telepon ya. Tetangga-tetangga sini, tetangga ada beberapa yang saya ini apa udah saya ambil gitu ya, masuk ke list jualan saya. Ya nanti bisa japri saya Mas, Mas Ubaidillah. Saya akan informasikan ya. Boleh ya. Jadi rumah boleh di sekitar rumah Anda, boleh ya, dimanapun. Misalnya ada rumahnya saudara juga boleh, tapi pastikan ya. Nanti ada trainingnya. Jadi kalau kita mau berhubungan harus sama pemilik atau paling nggak sama anaknya gitu ya, pasti ya. Bukan bukan orang lain. Bahaya kalau orang lain ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tanah bisa ya. Tanah, rumah, gudang, gedung, apartemen, apalagi ya? Bentar ya. Macam-macam. Pokoknya yang ini apa namanya? Kondominium bisa ya, apartemen, gudang, hotel pun bisa kalau misalnya ada hotel dijual. Perkantoran, rumah kos bisa ya. Soho bisa, stand ya, stand toko kecil gitu bisa. Tanah, toko, villa, lain-lain ya. Lain-lain ini mungkin yang belum masuk yang tadi saya sebutkan ya. Itu semuanya bisa. Jadi kerjaan sambilan pun bisa ya. Teman-teman dapat ada yang bisa dihubungi bisa. SPBU, Indomaret, Alfamart, terus kemudian restoran, itu bisa ya. Yang kita bahkan kemarin itu saya disuruh cari sama orang gitu ya, cari Indomaret yang masih aktif, Indomaret atau Alfamart ya, kos yang masih aktif itu bisa ya. Jadi kita ambil propertinya sama bisnisnya, tapi hitungannya yang dijual kan hitungan properti ya. Pabrik kelapa sawit bisa ya. Ya lumayan kalau misalnya pabrik kelapa sawit terus kemudian dia lahannya sekian hektar, harganya 100 M gitu ya. Nah, tinggal dikali 100 M kali 2%. Ya, kalau laku terjual. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Jadi usaha-usaha apapun yang dia berbau ada tanahnya, berbau ada gedungnya, bisa. Ya, itu bisa dijual semuanya. Kalau kendaraan nggak bisa ya Mas Mamat ya. Pokoknya yang eh, namanya properti. Kalau kendaraan itu bukan properti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jadi kita sistemnya jaringan ya, teman-teman ya. Eh, kita akan ketemu banyak teman-teman yang lain, sesama property advisor, baik di dalam perusahaan maupun di luar satu perusahaan maupun di luar perusahaan, kita bisa saling tawarkan. Ya, ada istilahnya co-broke lah ya, co-broking. Nanti akan dijelaskan sistemnya waktu pelatihan. Ya, cuman ya itu kalau pelatihan ya tadi ya untuk property advisor ada biayanya. Biayanya bukan untuk saya. Teman-teman nanti akan transfer ke kantor, bukan ke saya. Ya, seperti itu.
silakan ya untuk teman-teman yang mau jadi associate trainer atau property advisor bisa japri ya. Nanti yang terutama yang trainer ya, yang trainer atau semua lah, semuanya nanti saya minta CV-nya dulu, saya baca dulu CV-nya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri dulu ya. Saran saya sih, untuk yang sekarang masih aktif kerja, bisa join property advisor, ya. Paling nggak ada kerjaan sampingan, karena kita nggak tahu kebutuhan keuangan kita ke depan bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu apakah tahun depan perusahaan kita masih eksis atau enggak. Jadi saran saya, kalau bisa kerja dua, lebih dari dua, kenapa harus satu? Ya, oke, mungkin itu saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ya sukses untuk kita semuanya lah ya. Teman-teman bisa join, harapan saya sih itu. Ya, silakan japri saya ya. Oke, saya akan close. Selamat malam, sukses untuk semuanya.